Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nur Untoro, MSI, selaku Kaprodi Pendidikan Fisika. Yang terhormat Ibu Dr. Winarti, SPD MPDSI, selaku Sekretaris Pendidikan Fisika. Yang terhormat Ketua HMPS Pendidikan Fisika, Jihan Arif Rofiah, beserta jajarannya. Kan karena kita kan yang kuliah di pendidikan itu kan untuk dicetak menjadi seorang guru gitu kan. Nah, guru itu kan juga identik dengan public speaking karena di kelas itu kita menyampaikan suatu materi dalam bentuk audiovisual gitu. Nah, Oke. menurut saya ini mungkin bisa didiskusikan ya. Begini, setiap orang itu memiliki karakternya masing-masing. Misalkan karakternya orangnya tuh serius gitu, serius terus tapi susah diajak guyon. Terus ada orang yang karakternya guyon tapi enak untuk memaparkan suatu materi gitu. Apa hubungan dari kemampuan pedagogis seorang guru dengan public speaking dan dan melihat kondisi siswa yang heterogen gitu. Karena kan ketika mungkin jenengan kalau mengisi sebuah seminar kan karakternya heterogen gitu kan, dari mulai mahasiswa terus siswa atau dosen juga bisa ikut, bahkan guru-guru besar itu kan juga kalau memperhatikan kan wah orangnya gini, itu kan gimana dari perspektif tiga itu antara pedagogis, kemampuan guru menganalisis, terus bawaan dari gurunya orangnya itu serius atau gimana, kan macam-macam orang itu kan karakternya berbeda dalam public speaking mungkin ya, dan kondisi audiens itu seperti apa, mungkin itu aja. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya pertanyaan ini nanti akan bisa terjawab dengan paparan saya yang masih banyak ya. Kita masih 1,5 jam lagi ya. Tapi namun demikian saya akan jawab. Saya manggilnya Mas Rizky ya. Mas Rizky, seorang public speaker ataupun audiens, ketika kita menjadi komunikator ataupun komunikan, pasti mempunyai tipe-tipe tersendiri. Nah, ketika untuk kita tersendiri dulu, ketika kita menjadi seorang komunikator, maukah kita berubah untuk menjadi yang lebih baik? Nah, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Misal, seorang komunikator yang baik ketika kita sudah belajar, oh ternyata harus begini, 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 begini. Nah, kita sudah tahu nih, kalau mau jadi public speaker yang baik ini begini, tapi kita tidak jalani. Ya, kembali lagi ke diri sendiri. Kalau kita mau menjadi seorang pengajar yang baik, pengajar yang mungkin disayangi oleh audiennya, pengajar guru yang mau disenangi oleh anak muridnya, ya lakukanlah hal-hal yang memang ada di dalam pembelajaran menjadi seorang public speaker yang baik. Misalnya seorang public speaker itu diharapkan ada isinya ice breaking, atau ada humor di sana, atau ada eye contact di sana, atau ada sentuhan di sana, tapi kita tidak melakukannya. Ya mohon maaf, teman-teman tidak akan menjadi seorang public speaker yang baik, sehingga audiens juga males jadinya gitu. Tapi kalau kita mau melakukan hal itu, saya yakin apapun tipe audiens teman-teman, apapun tipe-tipe anak murid yang heterogen tadi, kalau kita melakukannya dengan hati, dengan teori-teori yang sudah kita pelajari ini, saya yakin teman-teman akan berhasil menjadi pengajar yang baik. Saya yakin teman-teman akan berhasil dicintai, disayangi oleh audiens yang banyak jenis tadi. Intinya harus engagement, ada keterikatan antara kita seorang pengajar, guru, dengan anak murid kita. Nah, bagaimana kita mencapai hal itu dengan audiens yang heterogen? Audiens itu menurut teori, saya pernah membaca ada 4 tipe audiens, yang ada yang audiens yang dari awal itu memang sudah antipati, itu namanya audiensnya hostil kalau nggak salah saya. Kemudian ada namanya kritikal, audiens yang hanya bisa mengkritik, ada yang namanya audiens yang informasi yang memang tidak mengerti apa yang kita pelajari, dan ada juga audiens yang simpatik yang memang mau mendengarkan kita. Jadi heterogen sekali, benar. Nah,
untuk mencapai hal itu ya dimulai dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana nih kita akan menjalin keterikatan dengan audiens kita? Bagaimana cara kita menjalin kedekatan mungkin dengan sentuhan, dengan sapaan yang hangat, dengan ketulusan yang kita berikan, dengan senyuman atau dengan humor apapun itu, ya. Jadi kembali lagi nih, Mas Rizky sebagai pengajar dengan berbagai macam audiens atau anak muridnya yang heterogen, kita tidak bisa memaksa atau merubah audiens yang kita temukan, tapi berubahlah dari diri kita sendiri dulu. Gimana kita untuk supaya menjadi ada engagement di dalam antara kita dengan murid kita. Begitu Mas Rizky, mudah-mudahan membantu dari jawaban saya. Baik. Oke, kita lanjut. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh lanjut ya. Boleh langsung bertanya. Gimana Mas Rizky? Mungkin begini ya, perspektif saya itu kan ya tergantung orang masing-masing kan, tergantung kan sebuah probabilitas. Nah, probabilitas itu kan ada yang misalkan karakter seseorang itu bisa menyesuaikan dengan audiens dan ada yang karakter yang memang stucknya seperti itu, takdirnya itu ya udah seperti itu loh. Misalkan ada guru itu ada seorang calon guru itu orangnya tuh introvert kebetulan, dan susah untuk bersosial, tapi IQ-nya tuh tinggi, kemampuan akademiknya juga lumayan gitu. Nah, itu kan akan menjadi sebuah masalah ketika tipe guru seperti itu disuruh untuk mengajar gitu kan. Nah, mungkin solusinya bagaimana? Karena saya yakin adalah mungkin teman-teman yang merasa gitu kan supaya bisa menyesuaikan gitu ketika sudah ada praktek KKN atau mengajar nanti di sekolah masing-masing gitu. Iya. Solusinya ya solusinya kembali ke diri kita sendiri Mas Rizky, yang kita sebagai mungkin saya sebenarnya orangnya termasuk introvert dulunya. Tapi ketika kesininya saya melihat kalau saya tidak bersosialisasi, kalau saya tidak berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi yang baik ya, tidak bisa menggait hati orang gitu, rasanya apa yang kita sampaikan sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, apa yang kita sampaikan kok tidak dilakukan dengan komunikasi yang baik, ya hasilnya zero gitu. Menurut penelitian saja, A yang kita sampaikan belum tentu A yang diterima. Bisa jadi A itu hanya 50%. Bukan bisa jadi ya, penelitian hanya mengeluarkan angka A yang kita sampaikan itu hanya 50% yang terdengar oleh audiens. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa berkomunikasi? Jadi kembali lagi kepada diri kita, jadi diri teman-teman yang ada di sini, ada berapa peserta ini? 123 peserta. Ayo dong, ayo mari kita tidak pernah lelah, berhenti untuk memperbaiki komunikasi kita, memperbaiki cara public speaking kita, cara kita presentasi, cara kita berbicara dengan depan orang umum, cara kita bertemu dengan banyak orang. Jadi jangan pernah berhenti karena komunikasi public speaking itu adalah soft skill yang sangat penting untuk dimiliki seseorang untuk menjadi seseorang yang berkualitas, seseorang yang sukses tentunya. Begitu Mas Rizky ya. Jadi saya memotivasi teman-teman jangan pernah berhenti untuk meningkatkan soft skill komunikasinya. Termasuk saya sampai saat ini saya masih belajar dengan para pembicara-pembicara hebat di luar sana. Begitu. Oke Mas Rizky, kita lanjut. Ya, lanjut. Terima kasih. Semoga teman-teman yang di sini dapat mengambil pelajaran gitu kan. Harus berani mengemukakan pendapat sudah mahasiswa gitu kan. Oke, benar banget. Oke. Kita lanjut ya. Ke V yang pertama, seperti saya bilang, itu adalah verbal. Verbal itu adalah kata-kata yang disampaikan atau skrip. Jadi ketika kita akan berbicara dengan di depan orang banyak, harus mempunyai sejenis skrip. Kalau MC itu namanya cue card, ya. Jadi sehebat apapun teman-teman, jangan sampai teman-teman tidak megang atau tidak ada punya yang namanya skrip, ya.
begini, ada mungkin yang sudah terbiasa untuk sambutan, kemudian tidak perlu ada skrip di sana, namun hasilnya akan berbeda dengan seseorang yang memang sudah mempersiapkannya dengan baik. Ya, seseorang yang sudah mempersiapkan skripnya dengan baik, hasilnya akan berbeda ketika tampil dengan seseorang yang hanya ya sudah ya seperti biasa, ya saya udah hafal lah, sudah ngerti lah ya, pasti akan jauh berbeda. Untuk itu saya sarankan teman-teman, sehebat apapun teman-teman, saya pun sampai sekarang di laptop masih ada catatan kecil saya, di sebelah saya juga masih ada, saya bawa buku catatan sendiri untuk menyampaikan pelatihan ini, walaupun saya sudah sering, kata-kata yang saya sampaikan sekarang itu udah sering saya lakukan, tapi saya tetap ada cue card yang saya pegang. Kemudian next ya operator. Verbal atau diksi yang disampaikan itu banyak, namun kita harus mengerti diksi apa yang tepat digunakan untuk momen ini. Kata-kata apa yang tepat digunakan untuk kata-kata kalimat ini. Ya, ada waktu, ketika, kala, saat, itu kan artinya sama, ya, menunjukkan waktu. Namun diksi-diksi itu bisa kita ganti, bisa kita pakai disesuaikan dengan kalimat yang akan kita ucapkan. Begitu ya. Nah, verbal, lanjut. Ketika kita menjadi seorang public speaking yang baik, yang harus kita lakukan yaitu adalah memberikan apresiasi. Seperti saya bilang tadi, ada yang ingin berkenalan, saya sangat senang teman-teman ada yang mau berkenalan, itu adalah bentuk dari apresiasi. Jadi jadilah seorang public speaker itu yang memberikan apresiasi kepada audiensnya. Dan lakukan juga motivasi. Motivasi di sini ya kita harus mengajak audiens, setelah kita memberikan apresiasi, kita harus mengajak audiens untuk mungkin lebih rajin lagi untuk latihan public speaking-nya, atau lebih sering lagi untuk ikut pelatihan-pelatihan seperti ini untuk meningkatkan soft skill untuk menjadi sukses bagi audiens kita. Jadi kita harus memberikan apresiasi dan juga memberikan motivasi. Oke, di dalam kata-kata yang ingin kita sampaikan di sebuah public speaking yang akan kita lakukan. Jadi public speaking itu ibaratkan pohon gede, pohon besar gitu ya, kemudian dibelah-belah, jadilah ada yang namanya moderator, ada yang namanya MC, ada yang namanya presentasi, ada yang namanya orator yang suka demo-demo mahasiswa ya, itu bagian dari public speaking. Ada yang namanya pidato, memberikan sambutan, itu adalah bagian dari public speaking. Nah, hal-hal inilah yang harus ada di dalam sebuah public speaking. Kita lanjut, next. Jangan lakukan yang namanya isu sara atau kata-kata yang menyinggung isu sara, guyonan fisik, ya. Kemudian ada sapaan yang tidak tepat, misalnya mohon maaf ya, oh iya Bapak yang baju hijau yang kepalanya botak di sana ya, silakan Bapak bertanya. Jangan. Itu sudah menyinggung guyonan fisik dan sapaan yang tidak tepat. Kalau bisa kita bisa tahu lebih baik lagi kalau kita bisa hafal dengan nama audiens kita. Misalnya, iya terima kasih Pak Rizky mau berbicara atau mau sharing dengan kita semua. Nah, itu lebih enak. Ada engagement di sana, ada keterikatan dengan kita dengan Pak Rizky, saya dengan Pak Rizky, atau ada siapa Mbak Zakia, ada Pak Yosef di sana gitu. Silakan Bapak ingin bertanya misalnya gitu. Nah, jadi lebih enak kan. Jadi audien juga lebih senang ketika kita tahu nama mereka dan kita menyapa mereka. Kemudian jangan lakukan juga kalimat yang panjang berputar, itu aja gitu ya. Oke. Nah, yang harus ada di dalam skrip yaitu 5W1H. Saya yakin teman-teman sudah banyak belajar apalagi di Fakultas Ilmu Komunikasi, saya juga mengajar Vkom ya.
5W1H. Di dalam skrip itu harus ada yang namanya who, siapa, harus ada yang namanya what, apa, harus ada yang namanya where, di mana, harus ada yang namanya when, kapan, harus ada yang namanya why, mengapa, dan harus ada yang namanya how, bagaimana. Nah, ramulah kata-kata yang harus ada 5W1H itu. Dan itu akan menjadi sebuah skrip yang sangat baik yang akan kita sampaikan di dalam public speaking. Nah, di dalam public speaking itu juga ada yang namanya pembukaan, ada yang namanya badan, ada yang namanya penutup. Nah, contoh pembukaan kalau kita jadi MC, Ibu MC siapa ya tadi? Ada Ibu moderator Witnaini, ketika dia berbicara Assalamualaikum yang terhormat bla bla bla, itu adalah bagian pembukaan, ya. Nah, ketika setelah di sana, kemudian Mbak MC-nya langsung bilang lagi acara yang pertama gitu. Mohon maaf ya Mbak MC, saya sedikit mengkoreksi. Kayaknya nadanya sama gitu. Tapi mudah-mudahan setelah belajar ini nadanya agak berubah sedikit ya sayang ya. Jadi begini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi oleh saudari Zakia. Misalnya begitu. Lebih enak terdengar nggak ketika kita berbicara dengan vokalnya kita atur, nada naik turunnya kita atur, intonasinya berbeda, kita atur, akan lebih enak terdengar. Nah, yang saya sampaikan tadi itu termasuk badan ya, ini kita belum ke vokal, mohon maaf. Itu termasuk badan. Susunan acara yang tadi itu termasuk isinya badan. Nah, untuk penutup nanti Mbak MC pasti akan bicara, baiklah Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bagian dari penutup. Jadi skrip yang ada dalam sebuah public speaker itu harus ada pembukaan, badan, dan penutup. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Poinnya yaitu jadi kuasailah skrip, bukan skrip yang menguasai Anda. Jadi teman-teman, skripnya itu tidak dihafalkan, tapi dipahami, ya, begitu ya. Jadi tidak ketika kita sambutan, terus kita ke depan nih sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambutan, kita baca aja ya, semua baca gitu ya. Nggak tahu ya penontonnya bubar, kita nggak tahu. Gitu. Jadi tidak dibaca semua. Jadi kita harus pahami dulu isi dari skrip kita ini, baru nanti kita latihan dan kita tampilkan dengan baik. Gitu ya. Next, vokal. Ini penting, vokal. Apa itu vokal? Vokal itu suara yang dikeluarkan, seperti yang saya lakukan, dan vokal kita itu masing-masing orang berbeda. Bersyukur teman-teman yang mempunyai vokal yang indah, yang bisa ketika berbicara santai pun enak terdengar, tapi jangan menjadi rendah diri ketika kita mempunyai suara yang mungkin biasa-biasa saja gitu ya. Karena itu semua bisa dilatih teman-teman. Dan bahkan kalau kita punya suara yang unik dan kita pede akan hal itu bisa menjadi sebuah keunikan bagi kita sehingga kita dikenal dengan si suara ini gitu ya. Seperti banyak stand up komedi yang mempunyai suara-suara yang unik, tapi mereka bisa terkenal dengan suaranya. Yang penting teman-teman bisa percaya diri untuk menampilkan audio atau bunyi yang teman-teman keluarkan. Nah, kalau di sini di slide bisa dilihat berbicara yang baik itu adalah sesuatu yang disampaikan dengan power, dengan kekuatan. Kalau saya, untuk bisa berbicara dengan power itu ada beberapa latihan yang saya lakukan. Biasanya kalau untuk vokal ini saya ada satu kelas tersendiri, cuma karena kita waktunya terbatas, jadi saya sharing sedikit. Ada yang namanya dengan latihan humming.
Jadi kita ambil nafas dari perut ke dada, kita penuhi, kita ambil nafas di hidung, kemudian dikeluarkan dari mulut pelan-pelan. Mungkin teman-teman sambil saya ngomong bisa teman-teman praktekkan. Teman-teman ketika ambil nafas, tahan, dipenuhi udara di dada dan perut, kemudian keluarkan pelan-pelan. Itu namanya latihan humming. Setelah kita terbiasa dengan nafas diafragma, kita lakukan dengan cara kita mengucapkan sesuatu. Kalau tadi kan kita cuma hanya mengeluarkan udara. Jadi kita coba latihan, misalnya begini. Kita keluarkan suara. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Itu suara diafragma yang saya keluarkan. Agak berbeda. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan suara saya pasti akan berbeda ketika saya mengambil nafas diafragma dengan saya berbicara santai begini. Itu namanya humming. Itu bisa dilakukan latihan ya. Nah, ketika kita sudah berlatih yang namanya pernafasan, diafragma, humming, nanti akan ada yang namanya middle voice. Middle voice itu adalah suara tengah. Jadi suara kita itu ada nadanya. Ada nada rendah, nada sedang, nada tinggi, tinggi sekali. Nah, itu ada. Jadi ada ya. Jadi kita tuh punya suara kita tuh pasti akan punya nada. Nah, nada apakah yang enak didengar oleh audiens? Ya itu namanya middle voice, suara tengah. Temukan middle voice teman-teman. Gimana Bu cara nemukannya? Ya bisa aja coba teman-teman berbicara dengan suara tinggi, kemudian dengan suara rendah, kemudian dengan suara sedang. Mana yang enak didengar? Tuh, middle voice. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin slide ini boleh monggo saya persilakan untuk share supaya teman-teman ada bayangannya seperti apa. Kemudian next slide. Ada beberapa hal tips sebelum tampil. Sebenarnya ini termasuk bagian dari vokal karena ketika kita ingin berbicara, saya melakukan hal ini namanya senam wajah kalau bagi saya. Ya ada yang ya teman-teman bisa baca, boleh next slide-nya. Ada caranya dengan melemaskan otot rahang, ada melemaskan lidah ya untuk artikulasi, ada melemaskan otot wajah seperti yang kalian baca, nanti bisa kalian praktekkan ketika kalian mau tampil. Next. Kemudian ada yang melatih otot leher, otot-otot kerongkongan, dan ya itu semua adalah untuk melancarkan vokal kita, melancarkan audio yang kita keluarkan. Begitu ya, teman-teman. Nah, apa aja vokal teknik? Banyak sekali. Cuma yang paling penting yang teman-teman wajib terus latihan yaitu adalah namanya yang artikulasi. Kejelasan pengucapan ya. Jangan ketika kita berbicara tentang sesuatu tapi tidak terdengar jelas sama orang sehingga menyebabkan miskomunikasi. Jadi itu penyebab miskomunikasi salah satunya adalah artikulasi, cara pengucapan yang tidak clear. Ya. Ada juga dalam vokal teknik ada juga yang namanya speed atau tempo. Jadi kecepatan bicara kita relatifnya ada yang berbicara lambat, ada yang berbicara cepat sekali, ada yang berbicara sedang-sedang. Harus diperhatikan. Kalau saya, biasanya saya melihat dulu audiens. Kalau audiensnya seperti mungkin adik-adik yang di bawah saya, atau yang sepantaran saya mungkin berbicaranya ya seperti ini, sedang lah ya. Tapi kalau mungkin kita berbicara untuk orang tua atau anak-anak, mungkin agak diperlambat cara berbicaranya. Karena
tangkapan seseorang itu tergantung juga audiensnya. Kalau audiens anak-anak, mungkin kita lebih mengejanya, dan orang tua pun juga begitu. Jadi kita harus perhatikan juga nih audiensnya seperti apa. Gitu ya. Ada juga yang namanya aksentuasi, penekanan. Di beberapa kata harus ada penekanan sehingga audiens yang mendengarkan, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Lebih mengerti apa yang kita sampaikan begitu. Nah, ada juga yang namanya intonasi. Ini penting juga. Artikulasi, intonasi ini sangat penting. Jadi kalau saya itu saya suka lucu aja. Tahu nggak di TikTok, siapa yang main TikTok di sini? Yang Siska Call, tahu nggak ya? Siska Call, dia ketika dia voice over, ya, ketika dia voice over di TikTok, nadanya kan itu aja ya. Hari ini saya masak nasi goreng, harga nasi goreng saya 200 juta, teman-teman mau gitu ya. Iya, ya nggak apa-apa. Itu mungkin itu menjadi ciri khas dari Siska Call. Dia mempunyai intonasi seperti itu, tapi tidak untuk ketika kita menjadi seorang mungkin presenter yang baik, atau seorang MC yang baik, atau moderator yang baik, atau memberikan sambutan yang baik. Ya nggak mungkin kita ketika memberikan sambutan, oh, bapak-bapak, ibu-ibu, ya nggak mungkin begitu ya. Harus ada intonasi, nada suara, irama bicara, atau alunan nada yang kita harus latih sehingga audiens yang mendengarkan kita juga nyaman begitu. Oke. Kemudian ada prasering, seperti saya bilang ada pemenggalan kalimat antara titik dan koma itu harus berbeda, sayang. Nadanya harus berbeda, jadi tidak sama. Jadi ketika kita mungkin di skrip kita tandanya koma, ya nadanya koma. Nada bicaranya harus koma ya. Ketika titik ya titik begitu. Nah, ada juga inflection, ini perubahan nada suara, hampir sama dengan intonasi, dan volume, perubahan bunyi suara ketika kita mungkin semangat ya, volume suara kita lebih tinggi gitu, lebih besar, dan ketika kita mungkin menyampaikan sesuatu yang mellow, mungkin kita volumenya mungkin kita kecilkan sedikit. Gitu ya. Coba kita sedikit, mudah-mudahan waktu kita masih banyak, sedikit ya kita latihan olah vokal untuk artikulasi. Boleh teman-teman mau nyalakan mic-nya boleh, mau nggak boleh, coba kita sebutkan 1, 2, 3, A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Coba dibuka mulutnya. Saya lihat video teman-teman. A, I, U, E, O. Mulutnya dibuka. Mulutnya dibuka. Oke, next slide ya. Ada D, T, B, P, M, N, C, J, Z. Mungkin slide-nya di next, Mas, biar teman-teman bisa baca. Bentar, kita tunggu Mas operator. Slide-nya di next. D, T, B, P, M, N, C, J, Z. Oke, mulutnya dibuka sayang, Preti, Adinda. D, T, P, M, N, C, J, Z. Ya, lakukan latihan ini di rumah supaya artikulasi yang kalian dapatkan lebih bagus. P, M, N, C, J, Z. Yes. Oke. Next slide. Next slide. Boleh Mas dibantu? Next slide. Korpri. Strukturisasi. Konstitusional. Institusi. Meminimalisir. Ayo, bisa nggak?
Coba saya mau dengar, saya mau lihat ekspresinya. Nyalain video dong. Ayo, mulai. 3, 2, 1, Jihan, ayo. Korpri. Strukturisasi Institusional. institusional Meminimalisir. Oke, Bang Yosef coba, Bang Yofis. Bang Yosef, coba Bang Yosef. Korpri, strukturisasi, konstitusional, institusi, meminimalisir. Oke, thank you. Kita lanjut. Terima kasih. Nah, oke, next slide. Coba ya, ini bisa nggak ya? Jangan kebalik-balik nih. Slide-nya dong, tolong. Kepala diurut, kelapa diparut. Bisa nggak ya? Saya naik sedan apa sedan? Ke Surabaya. Saya terseduh-seduh sedan apa sedan? Ayo. Berbeda. Ya. Terseduh sedan. Jadi sedan di atas sama sedan di bawah berbeda ya? beda. Oke, ayo kita coba. Ayo kita coba. Kepala diurut, kelapa diparut. Saya ke Surabaya. Naik Sedang mendengar berita itu. di Surabaya. Saya terseduh-sedan. Sedang Naik sedan ke Surabaya. Saya terseduh sedan mendengar berita itu. Oke, coba saya mau dengar Febri tadi yang ngaji ya. Febri, coba Febri, kepala diurut, coba Febri, artikulasinya, mulutnya dibuka. Kepala diurut, kelapa diparut. Saya naik sedan ke Surabaya. Saya terseduh sedan mendengar berita itu. Oke, keren. Oke, next. Oke, latihan olah vokal untuk volume suara ya. Nah, coba teman-teman ucapkan kata-kata siapa yang tertawa sendiri di sana dengan 3 suara aja, 3 kali dengan suara dari keras sampai dengan rendah. Ada yang mau coba? Saya tunjuk. Ada Yola Valenia, boleh coba? Videonya nggak dinyalain sayang. Ada Agnia M. Boleh, ada yang mau coba? Latifatul Ula ada? Mau coba? Misalnya gini. Siapa yang tertawa sendiri di sana? Siapa yang tertawa sendiri di sana? Siapa yang tertawa sendiri di sana? Ada yang mau coba? Dari 3 nada tersebut, kira-kira mana nada yang enak? Boleh? Siapa? Anas? Anas mau coba, Anas? Ada yang mau. Pipin, ayo. Ketua panitia nih kita coba. 3 nada yang beda ya, ketua panitia ya. Oke, kita mulai. Jangan malu-malu. Kan mau jadi public speaker yang baik. Tadi sudah bagus pidatonya. Sip. Siapa yang tertawa sendiri di sana? Siapa yang tertawa sendiri di sana? Siapa yang tertawa sendiri di sana? Oke. Nah, sebenarnya saya biasanya mintanya 5 nada, tapi ini 3 nada saja. Dari 3 nada tadi kira-kira yang enak kita dengar yang nada yang keberapa? Yang keras lah. Nada yang kedua, benar? Iya. Atau ketika Pipin berbicara, nada yang mana yang paling enak ketika ngomong? Nada yang kedua apa yang nada yang ketiga? Apa yang nada yang pertama? Ketiga lebih enak. Yang kedua, Kedua juga. Yang kedua, Yang sedang. ketiga. Nah, biasanya nada yang kita keluarkan dengan nyaman dan kita terdengar itulah yang namanya middle voice. Ya, dan teman-teman bisa temukan suara teman sendiri. Ada mungkin yang memang nada rendahnya yang bagus,
Dan itulah yang nadanya middle voice. Ada yang mungkin nada tingginya bagus, dan itulah yang namanya middle voice. Jadi setiap orang berbeda-beda. Ya, teman-teman ya. Temukan suaranya masing-masing ya. Oke, saya tidak berpanjang-panjang untuk ini. Cuma ada sedikit lagi, next slide. Nah, ini lucu. Ini prasering. Next slide, coba. Ini prasering. Tanda komanya itu berbeda, saya taruh. Kira-kira teman-teman bisa membaca ini enggak dengan nada yang beda? Ada yang mau coba? Saya lihat di sini ada Pretty, Oktian. Ya, Bu, main normal ya. Oke, Bu. Oke, silakan coba saya. Saudara monyet banyak sekali terdapat di hutan Kalimantan. Oke. Saudara monyet banyak sekali terdapat di hutan Kalimantan. Saudara monyet banyak sekali terdapat di hutan Kalimantan. Oke, gimana teman-teman? Benar? Masih kurang jelas penekanannya. Oke, penekanannya begini. Saudara, monyet banyak sekali terdapat di hutan Kalimantan. Jadi saudaranya itu praseringnya itu penekanannya ada saudara, monyet banyak sekali terdapat di hutan Kalimantan. Nah, untuk yang kedua, saudara monyet banyak sekali terdapat di hutan Kalimantan. Nah, gitu ya. Jadi di situ ada penekanan, tetap harus ada intonasi. Jadi kita sambil berlatih tempo juga, berlatih prasering penekanan juga, berlatih intonasi juga. Nah, untuk yang ketiga, saudara monyet banyak sekali terdapat di hutan Kalimantan. Nggak ada tanda baca, jadi datar lurus saja. Begitu ya, teman-teman. Sampai di sini, teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin disampaikan? Oke. Next slide. Bu, Iya, sayang. boleh Siapa? bertanya? Ya, silakan. Pipin ya. Ya. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi kan latihan, gitu ya, Bu. Kalau begitu, apakah kemampuan intelektual seseorang itu mempengaruhi terhadap kemampuan public speaking-nya gitu, Bu? Terima kasih. Terima kasih, Pipin. Kemampuan intelektual seseorang mempengaruhi terhadap kemampuan public speaking-nya. Tidak selamanya begitu, sayang. Karena apa? Public speaking itu didapat bukan dari bakat, tapi latihan, dan praktek. Ketika seseorang, ini berhubungan dengan tadi Mas Rizky bertanya ya, ketika seseorang yang mempunyai kemampuan intelektualnya baik, yang mempunyai IQ-nya yang tinggi, ilmu yang banyak, tapi ketika seseorang tersebut tidak bisa menyampaikannya dengan baik, tentu akan nol juga hasilnya. Nol hasilnya maksudnya di sini, ya mungkin harapannya kita sampai ke audiens itu 100%. Atau kalau menurut penelitian hanya 50%. Tapi karena dia, walaupun dia hebat, dia mempunyai kemampuan intelektual yang baik, kita menerimanya hanya 30%. Nah, berbeda dengan mungkin seseorang tersebut hanya, mohon maaf bukan mengecilkan, mungkin ya biasa-biasa saja, tapi dia mempunyai sosial yang tinggi. Sosial yang tinggi itu karena dia sering bersosialisasi dengan banyak orang, karena dia sering menjadi pembicara di mana-mana, sehingga dapat menjadi seorang public speaker yang baik. Ya, dalam artian ketika dia berbicara, kita merasa enak gitu, merasa nyaman mendengarkan, merasa sampai apa yang dia sampaikan, merasa seperti influencer itu merasa persuasif, jadi sampai ke kita, kena gitu, ada engagement di sana gitu. Jadi tidak selamanya kemampuan intelektual itu bisa menjadi public speaker yang baik. Namun demikian, kalau kita mempunyai kemampuan intelektual yang baik dan mempunyai kemampuan public speaker yang baik, ya itu akan menjadi hal yang sangat baik tentunya. Jadi soft skill kalian juga harus ditingkatkan, intelektual kalian juga harus ditingkatkan. Begitu, Mbak Pipin. Oke ya? Ya, terima kasih, Ibu. Oke. Kita lanjut, next slide. Masih tentang vokal, banyak sekali, biasanya vokal ini saya satu kelas seharian tersendiri, saya akan biasanya langsung
melatih dan mengajak audiens saya atau murid-murid saya untuk berbicara, untuk mengeluarkan suaranya, untuk menemukan suara yang enak. Kan kita punya warna suara yang berbeda-beda ya. Seperti ini, sehari serasa setahun. Nah, itu ada latihannya berulang-ulang. Next, kemudian saya juga sering nih melatih, next slide, cara berbicara dengan powerful, bertenaga, jelas dan keras tanpa harus berteriak. Mungkin ada yang mau coba? Tadi sudah belajar pernafasan, kita coba mengeluarkan suara bertenaga, powerful, jelas dan keras tanpa harus berteriak. Ada yang mau coba nggak? Mbak moderator kita, Mbak Witna ini boleh mau coba, sayang? Boleh, Ibu. Ayo, oke. Indonesia tempat aku dilahirkan. Stop Tempat dulu. aku Ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu. Kalau bisa satu kalimat ini satu nafas. Power. Oke, coba 3, 2, 1. Indonesia tempat aku dilahirkan, tempat aku dibesarkan, tempat aku di tempat mengenyam suka dan duka, tempat aku merasa aman dan bahagia, tempat aku memuja namanya, dan tempatku selama-lamanya. Oke, tepuk tangan. Makasih, Mbak Wit. Jadi nanti dilatih lagi ya, walaupun masih belum bertenaga, walaupun masih belum powerful, tapi sudah cukup bagus. Nadanya, intonasinya juga cukup bagus. Jadi kalau kayak begini kan saya bicaranya biasa ya. Hai teman-teman, biasa gitu ya. Tapi kalau ketika kita mau berbicara tentang dengan tenaga atau powerful, kita bisa Indonesia, tanah tempat aku dilahirkan, tempat aku dibesarkan, tempat aku berbakti, tempat mengenyam suka dan duka, tempat aku merasa aman dan bahagia, tempat aku memuja namanya, dan tanah tempatku selama-lamanya. Powerful. Tidak perlu teriak, tidak perlu keras iya, tapi tidak teriak dan jelas dan bertenaga. Itu semua bisa dilatih ya, teman-teman ya, bisa dilatih. Oke, next. Jadi latihlah terus suara Anda untuk meningkatkan kualitas suaranya, dan dengan demikian akan terbangun sendiri kepercayaan audiens dengan suara yang nyaman dan jelas terdengar. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya lanjut. Izin bertanya, Ibu. Silakan. Dengan siapa? Saya Viaswani dari Pendidikan Fisika 2018. Iya, videonya nggak bisa nyala ya? Saya nggak bisa lihat video. Iya, Bu. Izin off kamera. Nah, jadi gini, Bu. Sebelum pandemi itu, kan saya cukup aktif berbicara di depan umum ya. Nah, tapi karena adanya pandemi ini, itu kan kegiatan organisasi juga dilakukan secara online. Alhasil, volume saya berbicara di depan umum itu juga berkurang gitu. Nah, baru-baru ini tuh saya diminta menyampaikan sambutan gitu. Nah, karena sudah lama tidak berbicara di depan umum, tiba-tiba tuh saya tuh berkeringat, terus suhu tubuh saya tuh naik gitu loh. Jadi wajah saya tuh panas gitu. Padahal sebelum-sebelumnya tuh udah lancar dan nggak ada demam panggung gitu loh, Bu. Nah, adakah tips-tips agar kemampuan public speaking kita itu lebih meningkat gitu? Soalnya kan ketika kita berbicara di depan kamera atau di depan cermin, feel-nya tuh berbeda gitu loh, Bu. Ketika dengan berbicara dengan bertatap muka secara langsung gitu. Jadi kan secara tidak langsung gitu, kemampuan saya itu bisa dikatakan tidak cukup hanya dengan latihan, tetapi itu harus dipraktikkan gitu loh, Bu. Nah, jenis latihan yang bagaimana yang sesuai untuk saya gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pintar sekali Mbak Fia. Sebenarnya ini Mbak Fia sudah merupakan praktek ini. Ketika Mbak Fia bertanya ke saya, itu adalah praktek, sayang. Jadi untuk menambah jam terbang, tidak hanya latihan, tentu harus ada praktek.
seperti yang saya bilang tadi, kan sekarang kita zamannya daring ya. Teman-teman ya ikutilah yang namanya Zoom, yang namanya pelatihan-pelatihan apapun itu. Dan ketika ada kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk bertanya, ambil kesempatan itu. Karena kesempatan itulah salah satu bentuk dari praktek kita dan menambah jam terbang kita. Begitu. Jadi ketika Mbak Via bertanya ke saya, itu adalah praktek Mbak Via dan menambah jam terbang Mbak Via. Nah, sudah lama nih Bu tidak memberikan sambutan, tiba-tiba diminta gitu ya. Yang namanya seseorang itu kalau mau menjadi, misalnya mau mencapai goal-nya, misalnya begini, kita mau di komputer lah, mau ngetik aja. Kalau saya biasanya kalau saya udah lama nggak buka laptop, terus kalau udah lama nggak buka misalnya PowerPoint, itu pasti akan kagok, akan, duh ini di mana ya, ini gimana? Pasti akan lupa-lupa. Nah, sesuatu itu yaitu harus terus dipelajari terus. Jangan sampai tidak dipelajari, jangan sampai akhirnya ya sudahlah, nggak ada, udah pandemi kita di rumah saja, ya tidak, jangan. Sama dengan kita menyetir mobil. Kalau sudah lama nggak bawa mobil, tentu ada yang namanya kagok. Nah, untuk itu, ketika tiba-tiba Mbak Via diminta untuk sambutan sementara sudah lama tidak berbicara, lakukanlah persiapan yang matang. Latih kembali beberapa hari sebelum atau menjelang hal itu. Latih seperti Mbak Via bilang tersendiri ya di depan kaca, walaupun feel-nya berbeda, ada hal yang bisa kita lakukan juga, kita latih di depan orang terdekat kita, latih di depan kakak kita misalnya, atau adik kita, atau latih di depan kamera kita sendiri. Dengan ada medsos, live, Instagram, YouTube, kita bisa menambah jam terbang di sana, bisa melakukan praktek di sana. Otomatis ilmu yang kita dapat tentang public speaking, ilmu kita yang sudah hebat nih tentang kita, biasanya kita sambutan cincai lah ibaratnya ya. Tapi karena jarang dilatih, tiba-tiba kok grogi, tiba-tiba kok gue lupa gitu ya, kalap lah. Nah, latihlah, terus latih dan praktek menggunakan media-media yang ada ya, ada medsos, ada kamera, kita misalnya di depan kamera kita syuting, kemudian kita rekam videonya, kemudian kita lihat lagi hasil video, itu kan bisa kita menjadi evaluasi buat kita. Begitu Mbak Via. Jadi jangan sampai ya karena pandemi terus tiba-tiba kita tidak ketemu banyak orang, sosialisasi kita jadi berkurang. Jangan sampai begitu. Jadi tetap ya lakukan persiapan yang matang dan latihan, prakteknya bisa manfaatkan media yang ada, media daring yang ada. Begitu sih Mbak Via kalau saya. Terus kalau lagi grogi begitu wajar ya. Kalau pas pertama udah lama nggak nge-MC misalnya, atau udah lama nggak berbicara depan orang banyak, siapapun itu pasti ada yang namanya grogi. Nah, biasanya saya mengatasi grogi itu, misalnya saya lebih ke melakukan engagement dengan audiens saya. Mungkin saya menyapa mereka dulu, mendekati mereka dulu, jadi ada keterikatan sehingga kalau kita berbicara dengan seseorang yang dekat dengan kita, merasa dekat dengan kita pasti akan lebih lancar untuk berbicara. Tapi kalau kita benar-benar tidak kenal dengan orang tersebut, pasti akan lebih, memang pasti akan kagok ya, kagok, kalau saya menyebutnya kagok untuk berbicara dengan orang yang baru kita kenal. Makanya kalau kita ada acara, di sebuah acara, usahakan datangnya itu lebih awal ya, sebelum acara. Jadi sebelum acara kita bisa melakukan yang namanya interaksi dulu, bersosialisasi dulu dengan lingkungan, sehingga kalau kita sudah familiar dengan lingkungan yang ada, otomatis grogi itu dengan sendirinya akan berkurang. Nah, sebelum tampil ya lakukan pernafasan supaya nggak dakdikduk. Pokoknya relaksasi dulu. Masing-masing orang berbeda. Kalau saya relaksasi saya pasti akan naik tarik nafas. Saya akan tarik nafas, kemudian saya berdoa, itu termasuk relaksasi saya. Gimana?
Mbak, loh saya Terima kehilangan. kasih Ibu, mantap Mbak sekali Fia? jawabannya. Mungkin Mbak Fia bisa praktekkan itu ya, jangan sampai tidak berlatih, tidak melakukan praktek. Manfaatkan medsos, Mbak Fia. Ya, oke, kita Ya, Ibu. lanjut. Sudah bagus loh public speaking-nya. Ketika tadi berbicara, saya mendengarnya enak sekali. Baik, kita lanjut ke visual yang sangat penting, 55% dari komponen public speaking. Apa saja itu visual? Ya, visual itu ya ada penampilan, ada ekspresi wajah, ada bahasa tubuh, gestur, outfit, semuanya di visual. Nah, coba next gambarnya. Bisa dilihat. Nah, kira-kira teman-teman kalau melihat dua gambar ini, teman-teman lebih enak melihat yang mana ini? Yang atas. apa? Yang atas ya? Atas. Yang atas. Sepakat ya? Ya. Kita yang sepakat ya, kita lebih enak melihat yang atas. Oke? Kalau kita sudah tahu, sepakat dengan hal itu, masih maukah kita tampil dengan acak-acakan? Masih maukah kita tampil dengan seadanya? Mau nggak? Tidak. Nggak ya? Janji ya, kalau mau jadi public speaker yang baik nih ya. Oke, teman-teman pasti tahu bagaimana cara berpenampilan yang baik. Pasti berbeda-beda dengan tiap orang. Oke, next gambar. Ini lebih jelas lagi ini. Next gambar. Nah. Wow. Wow. Jadi di balik mungkin kita melihat seseorang itu ada kekurangannya, tapi ketika dia bisa menemukan dirinya sendiri, looks, kalian bisa lihat, sangat cantik, sangat ganteng, sangat gagah. Jadi kita itu semua cantik, kita itu semua ganteng, kita itu menarik semuanya. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan apa yang ada di diri kita, menampilkan apa yang ada di diri kita. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, next gambar. Kalau tadi yang drakor-drakor, nah ini Indonesia punya ini. Gimana teman-teman? Gimana? Seru nggak? Seru nggak? ECL cantik sekali loh di gambar itu. Kalian nggak lihat sebelumnya? Ada Aurel yang kemarin menikah, cantik banget kan? Nah, kalian bisa lihat kan? Tapi begini teman-teman. Oh, mungkin ada yang ngomong, lah kan dia artis Bu, banyak duitnya, perawatannya mehong Bu, gitu ya, gitu. Tapi nggak begitu juga teman-teman. Kita ini juga bisa gitu. Tidak harus mahal, tapi yang penting kita itu harus rapi, bisa menampilkan sesuai dengan, misalnya kalau kita ke pesta ya pakaian pesta, misalnya kita ke pantai ya kita nggak mungkin pakai jas ya, atau misalnya kita ke kawinan ya kita nggak mungkin pakai celana pendek gitu. Jadi sesuaikan. Kemudian ada yang namanya grooming. Grooming itu perawatan diri ya. Untuk yang cewek-cewek ya harus ada ya namanya pelembab minimal, bedak kalau keluar ya. Kalau anak kuliahan sih nggak apa-apa kalau sekarang sudah mulai pakai lipstick gitu ya. Mbak Jihan, Mbak Ketua, setidaknya pakai bedak, lipstick biar lebih cantik. Mbak Pipin juga begitu. Kan udah pada kuliah. Nanti ketika tamat kuliah mau melamar kerja sudah tidak canggung, tidak ini lagi gitu, tidak, saya nggak bisa pakai lipstick. Karena ketika sudah mau masuk ke dunia kerja itu kita udah masuk ke dunia laki-laki masa lipstick kan Bu. benaran. Kenapa Anas? Kalau laki-laki gimana masa lipstick kan? Enggak, kalau laki-laki itu ada tersendiri lagi. Kalau laki-laki mungkin pakainya rapi, kemejanya disetrika, kaosnya disetrika. Kemudian kalau rambutnya panjang ya dirapikan, pakai pomade gitu misalnya gitu kan. Kalau misalnya begini, kalau nanti kalian tamat kuliah, kemudian lagi mau melamar kerja, misalnya kalian naik angkutan umum, sampai di kantor tempat lamar kerja itu ya kalian kamar mandi dulu lah, cuci muka, bersih muka supaya tidak berminyak. Kemudian jangan lupa pakaian kasih
wangi-wangian. Kalau yang mohon maaf bau badan ya pakai deodoran. Begitu loh sayang ya. Jadi itu termasuk dalam penampilan. Jadi tidak harus make up full seperti digambar kayak artis, tidak. Tapi ada perawatan tersendiri gitu untuk kita. Kita pasti bisa lihat, loh kita lebih kece ya kalau pakai begini gitu ya. Pakai lipstick dikit kayaknya lebih menarik. Pakai apa namanya ini blush on juga kayaknya bersinar gitu. Ya, oke ya. Sip, lanjut gambar selanjutnya. Nah, ini unsur-unsur dari aspek visual ya, seperti saya bilang ada grooming, perawatan tubuh, penampilan diri. Jangan bilang kalau laki-laki, kan saya laki-laki Bu, ngapain pakai bedak gitu ya. Oke, nggak ada yang nggak mau pakai bedak ya, setidaknya mukanya bersih, kemana-mana ya. Kalau misalnya kita habis dari luar ya dilap keringatnya gitu kan, pokoknya bersih lah, rapi gitu. Kemudian ada yang namanya outfit, busana yang digunakan ya, ada yang formal, semi formal, casual, harus tahu menempatkannya. Kemudian ada yang namanya body language atau gestur ya, gestur, cara kita bersikap, cara kita menampilkan ekspresi wajah, mimik wajah, ketika kita menyampaikan berita duka ya nggak mungkin kita tersenyum. Atau ketika kita menyampaikan motivasi, nggak mungkin kita mukanya begini kan. Jadi ada mimik muka, mimik wajah yang ditampilkan, dan yang penting eye contact. Ya, eye contact itu bagian yang sangat penting dalam visual karena di sana ada etika di dalamnya ketika kita berbicara dan menatap wajah atau mata orang yang kita ajak bicara. Itu ada semacam engagement, ada semacam penghargaan di sana. Jadi masa kita berbicara terus dia nunduk aja kan kayaknya nggak sopan gitu ya. Apalagi misalnya ada bagian dari etika juga ini ya, ketika kalian mungkin wawancara kerja, ketika bersalaman, kalau bersalaman itu harus full ya teman-teman ya. Kalau sekarang COVID ya oke lah kita bersalam begini atau begini ya. Tapi kalau mudah-mudahan nih pandemi cepat berlalu, kalau teman-teman bertemu seseorang itu salaman itu harus full ya, full tangannya. Dijabat dengan gini, maksudnya tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Jangan begini. Ya, ini bagian dari etika ya, etika kita berkomunikasi, etika dari bersosialisasi. Mungkin agak melenceng sedikit, tapi ini bagian dari public speaking. Karena ketika kalian tampil datang di sebuah acara, terus kalian tidak bisa bersikap dengan baik ya, ketika kalian tampil pun audiens juga males jadinya gitu. Dia aja tadi ketemu saya salam ini tuh, pasti akan tidak terjadi hal yang menyenangkan atau mengesankan di awal. Jadi ketika kita bertemu seorang, bersalaman dengan full, jabat tangannya, tatap matanya, dan tersenyumlah dengan ikhlas. Gitu. Oke? Next, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada contoh dari gestur ini, boleh di next. Ada ketika kita berbicara me atau saya melakukan gesturnya seperti ini. Ketika saya bilang we can, gitu. Saya bisa, gitu kan. Terus we, kita, ya ada gesturnya. Nggak mungkin saya, nggak mungkin begitu ya. Saya, gitu. Kamu, nggak mungkin. Gitu. Kemudian just ini bits, gitu. Kecil sekali. Misalnya, ya. Lebih enak dilihat kan ketika kita menampilkan gestur-gestur yang memang cocok dengan kata-kata yang kita sampaikan. Begitu. Lebih enak mana ketika saya bilang saya atau saya diam aja saya. Sudah menarik ya. Itu kalian pasti bisa menilai diri kalian sendiri. Gitu. Oke? Mana yang enak dilihat, mana yang enak didengar, mana yang suaranya yang terdengar lebih jelas, mana yang enggak. Oke, next slide. Penampilan yang baik dalam public speaking, ya cara berpakaian ya teman-teman, sesuaikan di tempatnya. Teman-teman mau kemana, mau acara apa, disesuaikan. Yang rapi, yang bersih, yang enak dilihat, sepatunya, aksesorisnya, perhiasannya,
Oke, ini biasanya yang agak susah itu ya kita perempuan-perempuan ya. Kalau mau pergi itu banyak jenis pakaiannya. Kalau bapak-bapak sih biasanya ya celana panjang, kemeja atau kaos atau jas gitu. Kalau kita perempuan kan banyak, ada yang blazernya lah, ada yang bajunya model begini lah, belum jilbabnya. Kita mau apain nih jilbab kan gitu ya. Ya, itu bisa dipelajari dan kita latih. Lanjut, ada juga ini saya sedikit sharing cara berdiri di podium. Misalnya ketika teman-teman mengadakan seminar public speaking seperti ini, terus ini kan kalau kita sekarang daring ya, seperti gambar bisa terlihat cara kita berdiri di podium ya, badan harus tegap, tampilkan gestur yang kalian miliki sesuai dengan kata-kata yang disampaikan. Nah, kalau saat sekarang saya duduk, saya dari tadi mungkin teman-teman lihat saya tidak pernah duduk begini, saya selalu duduk tegak. Dan itu jadi membawakan presentasi juga lebih enak. Lebih teman-teman pun melihat saya pun lebih enak daripada saya begini kan kayaknya kok males-malesan gitu ya. Oke. Begitu. Kemudian ada juga nih cara megang mikrofon. Megang mikrofon saya mau share sedikit gitu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Bisa jadi sebelum acara kita bisa tes kira-kira jarak yang pas untuk suara kita terdengar enak, terdengar jelas, jangan terlalu dekat kan jadi keras, atau jangan terlalu jauh sehingga tidak terdengar. Jadi ini kita harus tes juga. Dan kalau mau tes mikrofonnya nyala atau tidak, jangan begini. Gitu. Ada ya yang begini. Kalau saya biasanya kalau tidak gitu, kalau tidak saya megang yang bawahnya, mic-nya bawah. Gitu pasti akan terdengar atau gitu aja ya kalau kita mau tes. Jadi jangan pas kita mau tampil udah di podium terus kemudian gitu, jangan ya. Begitu ya teman-teman ya, saya sedikit sharing aja buat teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada Zakia, ada Sri Reski, ada Hanik, ada Fahda, Anggia, Elisa, Bella, Ibu Sri Wahyu, Fauzia, Susanto. Kalau tidak salah saya tadi melihat ada Ibu Devi, benar? Ibu Devi masih ada bersama-sama kita. Ibu Devi ini beliau adalah seorang PNS, bekerja di Badan POM, dan beliau ini sudah mengikuti kelas saya beberapa kali, tapi saya kaget juga tadi ketika beliau masih ikut kelas saya pada saat hari ini. Katanya saya mau mendengarkan Mbak Puji lagi gitu. Masih adakah Ibu Devi di sini? Oh, udah keluar ya kayaknya ya. Ada Ganis, ada Hanif, ada Ika, ada Heni. Sayangnya saya nggak bisa lihat teman-teman ya. Nggak bisa lihat wajah-wajah teman-teman semua. Nanti panitia jangan lupa kita foto bersama. Kalau bisa videonya dinyalain ya. Terus kita foto bersama di akhir presentasi. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nanti kalau ada yang bertanya langsung aja. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ada yang namanya... Oh, oke. Silakan. Siapa? Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan Ibu mengatakan kalau e-contact itu pentingnya dalam kita public speaking. Nah, kalau untuk teman. Halo, Mas Anas, suaranya hilang. Sinyalnya kali ya. Halo, Mas Anas. Ya. Nah, kalau untuk teman-teman tunanetra itu bagaimana berpublic speaking-nya? Kan mereka, nah, kontaknya ini gimana nanti? Oke. Pertanyaan yang bagus. Dan kebetulan saya dari 2 bulan yang lalu, dari Februari, saya dipercaya Kominfo
untuk literasi digital, inklusi digital, sharing dengan teman-teman yang disabilitas. Nah, tentang public speaking juga, saya menyinggung tentang public speaking. Karena saya menyinggung tentang eye contact, mereka juga pada protes. Mbak, saya kan nggak bisa, mohon maaf, tidak bisa melihat segala macam. Ya, memang tidak bisa. Tapi begini, ketika, mohon maaf teman-teman yang tidak bisa melihat, tapi dengan teman-teman mungkin wajahnya sama lurus dengan si audiensnya kita atau si komunikan kita, kemudian lakukan sentuhan-sentuhan dalam artian, kalau saya biasanya memegang lengannya, apa kabar Bapak, walaupun mungkin Bapak tidak bisa melihat saya, Bapak bisa, wajah Bapak bisa ke arah saya, dan saya bisa melihat Bapak, saya melakukan sentuhan, itu akan terjadi keterikatan. Dan itu penting loh, Mas Anas ya, penting, sangat penting. Jadi keterikatan yang terjadi tidak harus dengan eye contact untuk yang memang keterbatasan tadi ya, disabilitas tadi. Bisa dengan sentuhan, bisa dengan suara yang menyenangkan, yang bikin hangat. Bapak apa kabar? Nah, itu kan suara yang dengan ikhlas itu akan menjadi engagement juga untuk teman-teman yang disabilitas. Jadi pada saat saya memberikan inklusi digital dari Kominfo, waktu itu saya roadshow di Medan, di Pekanbaru, kan disabilitas itu tidak hanya tunanetra, tapi ada tunarungu yang tidak bisa berbicara dengan baik, tapi mereka tidak patah semangat sampai di sana. Maksudnya itu ya mereka bisa tetap menjadi public speaker yang baik dengan visual yang mereka tampilkan, walaupun mungkin mereka dengan bahasa isyarat, tapi kan ada gestur, ada mimik muka di sana. Itu merupakan public speaker juga gitu. Jadi tidak harus dengan suara yang bagus gitu. Mungkin kalau bagi maaf tunanetra dengan suaranya yang dia tampilkan baik, dan bagi yang tunarungu dengan gesturnya yang baik, itu sudah bagian dari public speaker. Gitu. Jadi untuk keterbatasan apapun itu jangan menjadi penghalang untuk kita maju. Begitu ya, Mas Anas ya. Walaupun dari teman-teman nggak bisa melihat dengan baik, dengan senyuman, dengan mimik muka itu sudah sangat cukup bagi kita seorang public speaker dengan suara yang baik. Begitu ya, Mas Anas. Semangat ya. Tetap semangat. Oke. Saya melihat ada Mas Alfik Rojun. Mas, apa kabar? Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Masnya ganteng loh. Boleh dilihat teman-teman. Udah punya pacar belum, Mas? Nggak boleh pacaran ya, Mas? Oh, salah ya saya ajarannya, maaf ya. Oke, Mas Awik, ada yang mau ditanyakan? Mas Awik dari mana? Boleh perkenalan? Terima kasih, Bu. Gimana, Mas Awik? Boleh perkenalan ke kita semua? Langsung grogi nih, Mas Awik. Ditatap oleh ribuan mata. Oh, bukan ya. Gimana, Mas? Masnya kuliah di mana? Kerja atau gimana? Dari mana? Oh iya, perkenalkan nama saya Afik Rojun. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang. Oke. Jurusan apa, Mas? Sudah tahun berapa? Jurusan Teknik Informatika. Wah, keren. Tujuannya, motivasinya ikut pelatihan ini apa, Mas? Saya ingin belajar terkait public speaking karena saya sadar belum bisa public speaking dengan jelas. Oke, alhamdulillah masih mau belajar. Kira-kira dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, ada yang ngena nggak ya, atau masuk nggak ya di Masnya? Sampai nggak ya apa yang saya maksud? Ada sedikit yang masuk, beberapa persen. Ada yang tidak berarti ya, Mas? Kira-kira yang tidak masuk itu apa? Boleh nanti saya ulang lagi. Kata-kata yang tidak dimengerti. Kata-kata yang tidak dimengerti.
maksudnya di dalam skrip? Ya, bahasa yang masih belum dimengerti, yang masih asing. Oh, ada bahasa-bahasa yang belum dimengerti ya. Yang ketika saya sampaikan ke Mas, ada bahasa yang tidak Mas mengerti, begitu maksudnya? Ya, Nah, oke, mudah-mudahan nanti setelah slide-nya dibagikan, terus nanti ada latihan, kemudian prakteknya Masnya bisa lebih jago ya, Mas ya? Ya. Untuk public speaking ya. Makasih ya, Mas. Oke, kita lanjut di slide. Ada yang namanya filler word, verbal graffiti. Di sini ada yang nggak punya ini nggak? Maksudnya ada yang tidak punya verbal graffiti atau filler word. Saya rasa rata-rata semua punya ya. Ketika bilang nah berulang-ulang kali, atau iya berulang-ulang kali, atau baiklah, atau ada namanya apa namanya gitu. Saya rasa semua rata-rata orang punya, termasuk saya, termasuk public speaker di luar sana, ada yang namanya filler word. Tapi itu bisa dihilangkan. Ya Mas, Mas Afik, filler word itu verbal graffiti Mas. Atau verbal graffiti. Seperti ketika Mas berbicara, tiba-tiba keluar kata-kata, ya Mas ya, itu namanya filler word. Nah, itu bisa dilatih, itu bisa dihilangkan dengan latihan. Biasanya muncul itu ketika kita berpikir, ketika kita grogi, itu biasanya muncul di sana. Tapi kalau sudah berulang kali muncul, kan pasti akan mengganggu juga ya, mengganggu bagi yang mendengarkan. Makanya itu harus dilatih. Nah, gimana cara latihnya? Next slide. Banyak yang bisa dilakukan untuk melatih filler word, ya. Latihannya ya kata-kata atau nya itu ketika tiba-tiba muncul, kita langsung mungkin di kertas kita tulis nih, terus garis. Jadi ketika kita tiba-tiba kita melihat ada garis, kita langsung terdiam supaya tidak mengeluarkan hal itu. Nah, atau dengan cara kita tidak terlalu cepat berbicara atau menyampaikan sesuatu tidak cepat, tapi pelan-pelan saja. Ada yang namanya pause of the power. Jadi power of the pause. Pause of the power sama. Power of the pause. Jadi ketika kita berpikir dan biasanya kita mengeluarkan kata itu teman-teman, coba teman-teman langsung diam beberapa detik, kemudian baru berucap. Nah, itu akan menjadi power of pause. Jadi kekuatan ketika teman-teman dari diam terus menyampaikan sesuatu. Nah, itu salah satu metode untuk menghilangkan filler word atau verbal graffiti. Ya, semua bisa dilatih. Yang penting latihan, dan jam terbang. Nah, next slide. Ada yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, bisa teman-teman baca. Ya, kalau dilakukan ya ada bahasa tubuh, berdoa, kontak mata, jujur ya teman-teman ya. Jujur itu harus dari hati, tidak dibuat-buat. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu tentang pengalaman kita atau bercerita sesuatu, jangan dibuat-buat, harus jujur. Kemudian ada yang namanya berbahagialah tentunya. Apapun masalah di luar sana, mungkin kita habis berantem nih sama cowoknya ya, atau habis kena marah sama mama, tapi ketika kita tampil, jangan sampai hal itu terlihat. Tetap teman-teman harus terlihat happy, tersenyum untuk orang-orang yang mendengarkan teman-teman gitu. Percaya diri, ya itu yang paling penting poinnya, tulus senyum. Nah, kemudian jangan dilakukan. Ada yang namanya pengulangan nada, pengulangan kata, pengulangan gerak, filler word. Terus menjadi orang lain. Menjadi orang lain maksudnya di sini tidak menjadi diri sendiri, teman-teman. Jadi biasanya teman-teman mungkin humoris, tapi tiba-tiba ketika menjadi public speaker, jadi kayak kalem gitu, jangan. Jadi harus menjadi diri sendiri. Kemudian jangan terlalu banyak minta maaf. Kemudian jangan bergumam, gitu jangan ya. Kemudian mata selalu ke skrip.
Kan misalnya kalau pidato gitu, tiba-tiba kita pidato terus matanya di script gitu. Nggak taunya di depan udah pada makan, udah pada bubar gitu kan. Nah, kemudian berbicaranya diatur kecepatannya. Ada pelan, ada lambat. Oke, next. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu sampai jam berapa, Mbak Witna? Ini 3:30 apa jam 3? 3:30, Ibu. 3:30. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya dari komponen public speaking. Ada Rizka, boleh Mbak Rizka? Silakan Mbak Rizka. Ya, Bu, mungkin saya izin bertanya ya. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rizka. Sebenarnya tahun ini saya lagi profesi nurse di UMG. Nah, jadi mungkin yang ingin saya tanyakan itu terkait dari komunikasi ke masyarakat ataupun ke orang-orang. Kan kalau saya kan lebih banyak bertemunya orang-orang di rumah sakit ya, Bu. Seperti itu. Nah, terus juga kalau untuk masa pandemi sekarang ini kan kita kan lebih banyak interaksinya secara langsung tuh menggunakan masker karena kan juga lagi pandemi seperti itu. Nah, mungkin ada nggak sih Bu teknik tertentu yang bisa kita lakukan untuk ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan masker? Soalnya dari pengalaman sebelumnya itu pasti ketika kita menggunakan masker sambil melakukan edukasi ataupun public speaking di depan umum itu pasti adalah kayak rasa engap ataupun menurut saya kayak artikulasinya tuh nggak jelas gitu loh. Jadi jatuhnya malah takutnya si sinyalnya ya. Sinyalnya hilang. Oke. Oke, Mbak Rizka. Sepertinya sinyalnya hilang. Baik, saya menangkap, mudah-mudahan Mbak Rizka dengar suara saya, walaupun mungkin belum selesai untuk bertanya. Saya menangkap apa yang Mbak Rizka tanyakan. Karena kita pakai masker, kemudian kita harus berbicara dengan orang banyak, dan berasa ngap, itu terjadi di diri saya sendiri. Dan saya mensiasatinya begini, saya biasanya ketika datang ke sebuah acara, Mbak Rizka bisa dengar saya ya, ketika saya datang ke sebuah acara, saya menggunakan prokes, maksudnya masker, jaga jarak, kita menerapkan prokes. Tapi ketika saya berbicara, saya biasanya membuka masker dan saya pakai face shield. Face shield ya, face shield. Karena setidaknya walaupun mungkin ada beberapa orang yang bilang face shield itu tidak cukup baik untuk menghindari droplet dari pandemi corona ini ya gitu. Yang lebih baik itu memang harus masker gitu. Tapi saya setidaknya meminimalisir droplet yang saya keluarkan atau droplet dari orang-orang. Jadi ketika saya maju ke depan podium, saya biasanya membuka masker dan menggunakan face shield. Face shield ya. Face shield tahu ya teman-teman ya, yang kayak kaca itu ya. Nah, kenapa saya menggunakan itu? Setidaknya saya tetap di dalam prokes saya, protokol kesehatan, tapi saya juga bisa mengekspresikan mimik muka saya, kata-kata yang saya sampaikan, gerak bibir saya ke orang-orang yang mendengarkan saya. Karena memang menjadi sebuah kesulitan bagi, apalagi mohon maaf, ada yang disabilitas ketika dia tidak melihat gerak bibir kita, dia tidak akan mengerti apa yang kita sampaikan. Kemudian kalau kita tutup semuanya, hanya kelihatan mata, mimik muka kita juga tidak terlihat dengan jelas. Memang menjadi sebuah hambatan, bisa terjadi miskomunikasi di sana. Bisa terjadi yang harusnya sampainya 50%, ya hanya 20%. Jadi kita bisa mensiasati itu supaya tidak ngap banget, ya pakai face shield. Nanti setelah bicara ya kita pakai masker lagi. Saya pakai masker lagi setelah itu. Biasanya begitu kalau saya. Begitu ya. Apa Mbak Rizka sudah masuk? Begitu Mbak Rizka, mudah-mudahan apa yang saya jawab Mbak Rizka bisa dengar. Ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya ingin sharing sedikit. Ada yang namanya MC, pidato, moderator, presenter. Lanjut. Saya bisa lihat Mbak Adinda. Mbak Adinda mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Adinda Hania, benar? Adinda mau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, ada Mbak Fadila. Ada yang mau ditanyakan atau mau menambah jam terbangnya dengan praktek di sini, berbicara dengan orang-orang banyak? Silakan Mbak Fadila. Masih malu? Malunya harus dibongkar ya, supaya bisa menjadi seorang public speaker. Mbak Rizka udah masuk, gimana Mbak Rizka? Tadi dengar nggak ya ketika saya menyampaikan apa yang Mbak Rizka tanyakan? Iya, tadi sempat keputus Ibu, mohon maaf. Iya. Atau Mbak Rizka mau Iya, sinyalnya masih jelek ya. Sinyalnya masih jelek. Gimana Mbak Rizka? Masih terputus ya? Oke. Mohon maaf Ibu, keputus. Mungkin saya lanjut aja. Oke, kita lanjut ya Mbak Rizka. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa terdengar ya Mbak Rizka. Nah, saya mau sedikit sharing tentang teknik MC, pidato, dan moderator. Ini adalah bagian dari public speaking ya. Apapun itu, kalian mau jadi MC, mau memberikan pidato atau sambutan, mau jadi moderator, apapun itu syaratnya yaitu kalian harus ada 3 hal. Boleh di next, Mas? Slide-nya. Slide-nya itu di persiapan Master of Ceremony. Boleh di next lagi. Yang pertama adalah know the material. Kalian harus tahu dulu materi apa yang akan kalian sampaikan. Ini bukan hanya untuk MC ya. Bisa untuk pidato, bisa untuk moderator. Jadi harus tahu dulu materi apa yang akan kalian sampaikan. Kemudian harus tahu dulu know the room. Harus tahu dulu ruangan yang akan kalian gunakan. Kalau sekarang kita banyak daring ya kita harus tahu. Kalau kita menggunakan Zoom ya kita harus tahu nih metodenya seperti apa. Kalau mau menampilkan screen-nya seperti apa, mau menampilkan backdrop-nya seperti apa, kalian harus menguasai hal itu. Kemudian yang ketiga yaitu know the audience. Jadi harus tahu nih audiens yang akan mendengarkan kita seperti apa. Orang-orang yang akan mendengarkan kita seperti apa. Nah, setelah kita sudah tahu 3 hal ini, kita baru akan bisa melakukan yang namanya persiapan. Ya, persiapannya ya tadi ada persiapan untuk skripnya, seperti saya ajarkan tadi. Kemudian latihannya setelah ada skrip, kemudian kita latihan di depan kaca dengan suara yang baik, intonasi yang baik, artikulasi yang baik. Atau kalau tidak cukup dengan depan kaca, depan kamera, kita rekam, kemudian setelah selesai kita lihat hasil rekamannya, kita bisa evaluasi sendiri. Oh, ternyata saya kurang senyum misalnya. Oh, ternyata pengucapan saya masih A-I-U-E-O-nya masih kurang jelas. Nah, itu ya, setelah itu atau dengan ada orang tua atau teman terdekat atau sahabat atau saudara kita ya yang menjadi tim penilai kita. Nah, setelah itu, setelah kata-kata, setelah skrip, setelah vokal, kemudian penampilan. Nah, kita harus tahu nih, mau acara apa nih kita. Misalnya acara anak-anak ulang tahun, ya bajunya seperti apa. Mungkin kita pakai casual. Atau acara wedding. Nah, acara wedding ya tentu kita pakai kebaya gitu ya. Atau pakai long dress, begitu ya. Jadi, setelah kita melakukan hal-hal tersebut, ya insya Allah yang namanya grogi akan terminimalisir dengan sendirinya. Jadi teman-teman nggak perlu cemas lagi, nggak perlu malu lagi, sudah percaya diri nih karena bajunya sudah oke, bajunya sudah pas dengan kondisi situasi acaranya ya tidak ada yang perlu ditakutkan. Paling grogi sedikit sih wajar pas mau tampil ya kita tinggal berdoa, ambil nafas, rileks, tenangkan diri. Begitu teman-teman. Kalau MC itu ada terbagi juga, harus ada yang formal, ada yang semi formal, ada yang non formal. Ada yang ingin bertanya nggak seperti apa? MC formal, non formal atau semi formal? Mungkin tadi Mbak yang MC siapa mau bertanya sayang? Saya sharing sedikit. Kalau yang kita lakukan sekarang itu adalah
MC semi formal. Jadi kata-katanya tersusun dengan baik, tapi masih bisa melakukan intonasi, gerak wajah, gerak tubuh dengan lebih fleksibel. Tapi kalau MC formal seperti MC kenegaraan, ya saya dulu zamannya Pak SBY, saya kebetulan sempat menjadi MC kenegaraan, itu saya tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa banyak bergerak, saya tidak bisa banyak berintonasi, saya juga tidak bisa banyak berekspresi wajah, lebih datar. Itu biasanya MC formal. Biasanya itu MC kenegaraan misalnya seperti upacara gitu ya. Atau memang ada presiden kan, jadi kita tidak boleh banyak gerak di sana. Tidak boleh banyak gerak, tidak boleh banyak intonasi ya. Misalnya begini. Bapak Ibu yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia memasuki ruangan acara. Jadi datar-datar aja sih. Tapi kalau kita MC semi formal, Bapak Ibu yang kami hormati, kita saksikan bersama Bapak Presiden kita akan memasuki ruangan dan kita sambut dengan tepuk tangan. Itu semi formal. Jadi ada semi formal itu gabungan antara formal dan non formal. Nah, kalau non formal itu seperti MC ya, MC hiburan ya, kayak seperti acara ulang tahun ya, itu lebih non formal ya, atau acara band, konser musik itu MC non formal. Itu lebih bebas kalau MC non formal. Nah, kalau saya kebetulan lebih spesialis MC formal dan non formal. Jarang ya kalau saya MC untuk hiburan, saya jarang sekali. Begitu. Terus ada yang namanya pidato seperti yang dilakukan oleh Bapak imamnya tadi ya, itu pidato sambutan dan beliau sangat baik sekali, isi materi beliau sangat baik sekali, cara penyampaiannya ngena, langsung nyampe gitu loh. Karena memang beliau memang dosen ya, jadi terbiasa dan bagus sekali, dan dari sana kita bisa belajar seperti apa cara menyampaikan pidato sambutan dengan baik. Dan beliau juga ada intonasinya, ada penekanannya, cukup baik, sangat baik. Saya melihat beliau senang gitu ketika beliau bersambutan tadi, begitu. Dan ada di situ namanya the art of persuasion, karena pidato itu bagian dari persuasi gitu. Seni untuk persuasif itu seni untuk menarik kita, menarik audiensnya, engagement-nya terasa gitu loh. Untuk membujuk, untuk mempengaruhi itu terasa. Itu ya, pidato itu seni dari persuasif, komunikasi persuasif. Kemudian Masnya bingung ya slide-nya mana ya Mas? Terus Mas, lanjut Mas, sampai pidato Mas. Saya udah cepat-cepat saja, soalnya waktu kita udah nggak banyak ini. Sementara materi masih banyak. Maafkan ya teman-teman, kita lebih cepat-cepat saja. Kemudian ada yang namanya moderator. Teman-teman, ini udah sangat baik ya. Jadi panitia sudah oke sekali bisa membedakan yang namanya MC dan moderator. Terkadang banyak di luar sana masih disamakan tuh yang namanya MC atau moderator. Ya nggak masalah kalau memang ada keterbatasan mungkin personilnya gitu kan. Tapi sejatinya kalau menurut teori MC dan moderator itu berbeda. Kalau MC itu yang menguasai seluruh acara. Jadi dari awal sampai akhir itu tugasnya MC. Tapi ketika menjadi moderator, moderator itu hanya pada sesi panelisnya atau sesi seminarnya, sesi talk show-nya. Ya. Dan moderator itu ya tujuannya ya itu seperti yang dilakukan Witna ini tadi, memperkenalkan narasumber. Nanti Witna ini berhak untuk mengatur waktu ke narasumbernya atau kepada penanyanya sampai jam segini ya, tidak boleh ini ya, tidak boleh itu kewajiban moderator, itu haknya moderator untuk melakukan hal itu. Sementara kalau MC berbeda. Nah, moderator ya setelah talk show itu selesai atau seminar itu selesai ya sudah selesai tugas moderator. Moderator menutup talk show ya.
Nah, nanti moderator menyerahkan ke MC dan MC lah nanti melanjutkan acara dan menutup acara. Jadi itu perbedaannya. Dan ini sangat baik panitia mengerti akan hal itu dan melakukan hal itu. Aplaus buat panitia. Hebat, hebat, hebat. Oke, langkah-langkah moderator bisa dibaca, nanti slide-nya boleh dibagi. Nah, ini saya sedikit membagi yang namanya powerful presentation skill. Bagaimana sih kita mempresentasikan, mengeluarkan skill presentasi kita secara powerful. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika mungkin kita presentasi itu bisa dengan melakukan cerita, bisa dengan humor, bisa dengan mengungkapkan fakta dan data, banyak hal. Mungkin dilanjutkan slide-nya, Mas, biar bisa teman-teman baca. Oke. Amazing opening presentasi, itu kita bisa menggunakan fakta dan data. Jadi ketika kita tampil, kita sudah punya skrip. Nah, untuk membuka penampilan kita yang supaya lebih amazing gitu, kita bisa mencari sebuah fakta dan data yang related dengan materi yang akan kita sampaikan, ya. Tapi harus benar-benar ya fakta dan datanya, harus tahu dengan jelas nih faktanya seperti apa, didapat dari mana, data 5W 1H-nya harus dipakai, ya. Dan itu akan kita sampaikan kepada audiens kita untuk membuat sebuah opening presentasi yang amazing gitu ya. Kemudian kita bisa juga lakukan dengan bertanya, seperti saya tadi ketika saya membuka kelas ini, saya ada bertanya kepada teman-teman, menyapa teman-teman, menyebutkan nama teman-teman. Nah, itu bagian dari amazing opening presentasi. Ada juga ceritakan hal menarik, misalnya ceritakan aja apa adanya, mungkin yang terjadi di diri teman-teman sendiri, atau mungkin cerita dari orang lain, tapi harus jujur ya, harus jujur. Memang harus cerita yang benar-benar terjadi, jangan ngarang, ya kan kita tidak mau mendongeng kan ya, jadi jangan ngarang. Ceritakan hal yang menarik. Ada juga buka dengan quote. Tadi seperti saya lakukan, ada quotes yang saya sampaikan dari Paul J. Meyer ya, seperti apa itu komunikasi. Nah, biasanya kalau ada quotes di awal, boleh nanti ketika di akhir kita tutup dengan quote juga. Kemudian berbicara dengan audiens, ya kita menyapa audiens, dan ada juga yang namanya humor. Oke, ada juga yang namanya humor. Ada yang namanya anapora. Anapora ini sesuatu untuk meyakinkan audiens tentang pernyataan penting yang kita ungkapkan gitu. Seperti misalnya kita berulang-ulang menyebutkan, saya yakin kamu bisa, saya yakin kamu setia, saya yakin. Nah, saya yakin itu merupakan anapora, namanya anapora. Kemudian kita juga bisa menggunakan the rule of three, ya, ketika kita menyebutkan, teman-teman sekalian, hari ini ada 3 komponen yang kita pelajari, yaitu vokal, verbal, visual. Nah, ini the rule of three, atau 2 atau 1. Itu bagian dari gestur. Jadi jangan ketika kita menyebutkan 3 ya kita diam saja, tapi kita sebutkan 3 atau 3 gitu. Salah ya? 2, 4, 1. Ya. Pada ngantuk nih, udah asar ya. Sedikit lagi teman-teman. Kemudian tutup dengan kesan dan sampaikan dengan power. Oke. Mas Ahmad, mungkin bisa diputarkan videonya supaya teman-teman bisa menyaksikan video ini. Seorang public speaker yang keren banget di luar sana. Bisa, Mas? Ya, itu videonya. Teman-teman bisa lihat ya, seperti apa cowok ganteng ini menjadi public speaker yang baik. Bisa ditayangkan? Nggak bisa ya sayangnya? Duh, sayang sekali ya. Jadi ada sebuah video, kayaknya nggak bisa ditayangkan ya. Bisa nggak ya? Oke.
Please welcome our next contestant, Mohammed saksikan sama Qatani, ya. The Power of Words. Sinyal kayaknya ya. Oke. Jadi ini ada seorang public speaker yang baik, dia juara dunia, seorang public speaker ini, Mohammed Qatani namanya. Dia membawakan presentasinya dengan sangat santai, tapi tepat sasaran, dengan unik sekali dan penuh rasa hangat. Jadi ketika dia tampil, dia tiba-tiba mengeluarkan rokok tanpa assalamualaikum, tanpa selamat malam gitu, enggak. Tiba-tiba dia cuma mengeluarkan rokok, kemudian dia mau menyalakan rokoknya. Kemudian dengan santainya, terus dia jawab, boleh kan, katanya gitu ke audiensnya. Terus audiensnya ada yang ketawa, ada yang tidak, tapi tidak jadi dia nyalakan rokoknya. Kemudian dia lepas itu rokok, kemudian dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Itu cool banget bagi saya, dan dia juara presentasi dunia pada tahun berapa ya? Saya lupa tahunnya, nanti saya cek lagi. Dan itu oke banget, sayang sekali videonya nggak bisa diputar. Mungkin kalau teman-teman mau slide saya, nanti ketua panitia boleh dibantu untuk share slide saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terakhir, boleh slide terakhir, Mas Ahmad, slide terakhir aja, nggak usah video. Ya, slide terakhir aja dari saya untuk teman-teman. Ada kata-kata yang saya kutip dari Mahatma Gandhi, bisa ditampilkan. Oke. Beliau berkata, start with yourself. Jadi perubahan tidak akan terjadi sebelum terjadi dalam diri Anda sendiri. Oke, start with yourself. Oke, thank you. It's your turn to speak. Thank you sayang, teman-teman, Bapak Ibu. Masih ada waktu yang ingin bertanya, silakan Mbak moderator. Yang ingin bertanya boleh, silakan Widnaini. Terima kasih. Baik, saya izin bertanya ya Bu, untuk terakhir. Misalkan ya, itu dalam misalkan saya sedang pergi kemana gitu, terus saya ingin membeli sesuatu seperti itu ya. Itu ketika saya bertanya kepada pembeli, itu apa termasuk dalam public speaking gitu Bu? Pembelinya ada satu atau ada berapa orang? Ada beberapa orang gitu Bu. Misalkan kan saya pergi sama teman-teman saya, namun teman-teman saya itu kayak pada nggak mau gitu. Misalkan kamu langsung gitu Bu. Itu apa termasuk dalam sebuah public speaking untuk melatih public speaking seperti itu? Iya. Itu termasuk dalam sebuah public speaking. Jadi public speaking itu komunikasi antara pribadi dengan komunikasi public speaking itu ada related-nya. Jadi perbedaannya cuma mungkin kalau kita komunikasi antar pribadi antara person to person. Tapi kalau komunikasi public speaking itu antara 1% dengan banyak person. Jadi kalau 2%, 3% ya itu termasuk public speaking. Jadi itu malah akan menambah jam terbang Mbak Widnaini, menambah secara tidak langsung itu sebuah praktek untuk Mbak Wid untuk berbicara di depan orang-orang tersebut. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari satu itu sudah termasuk public speaking, dan itu adalah sebuah jam terbang yang bisa dimanfaatkan. Gimana nih supaya kita bisa berbicara sehingga terjadi engagement, ada persuasif di sana, orang-orang menjadi terpengaruh dengan pembicaraan kita. Nah, marketing, seorang marketing yang bertemu dengan pelanggannya itu termasuk bagian dari public speaking. Begitu. Jadi manfaatkan apapun yang ada di perkuliahan, di kantor kalian yang memang memberikan kesempatan kalian untuk berbicara di depan beberapa orang, even itu cuma 2 atau 3 orang, lakukan itu untuk menambah jam terbang. Begitu ya Mbak Wid? Itu kayaknya ada yang bertanya, ada Mbak Jihan mau bertanya. Boleh Mbak Wid dibantu untuk moderator? Kalau ada Mbak Jihan, boleh di-on-kan mic-nya.
Unmute. Ayo, Mbak Jihan. Oke. Terima kasih. Ternyata Jihan yang dipanggil dulu. Oke, jadi gini, Ibu. Sebelumnya ada salam dari Ibu Ina Cindi, salam dari keluarga Cindi buat Kak Puji katanya. Mohon maaf belum bisa menemani. Iya, saya barusan di chat. Jadi gini, Ibu, saya ingin bertanya. Tadi pas di PPT dijelaskan bagaimana kita ketika berbicara di depan publik harus meyakinkan dengan modal percaya diri. Nah, semisal ada si A dengan modal percaya diri dengan kuat, sudah latihan, sudah apa gitu. Tapi dia sudah berusaha untuk meyakinkan audiens dengan gaya dia berbicaranya. Tapi malah kadang pas di depan audiens dia sudah merasa insecure dengan diri sendiri gitu. Jadi gimana sih cara meyakinkan audiens padahal kita sudah modal pede sendiri gitu. Terima kasih. Seharusnya kalau sudah pede tidak ada insecure, sayang. Jadi begini, kalau kita sudah pede, ya jadi jangan mikirkan lagi, oh kira-kira audiens saya nerima saya nggak ya apa yang saya sampaikan. Udah, nggak usah dipikirkan itu, yang penting kita tampil tulus apa adanya, ini loh saya, seperti ini loh saya, udah percaya diri aja. Ini loh yang akan saya tampilkan, ya alhamdulillah kalau berguna, kalau tidak ya sudah. Nggak usah terlalu banyak dipikir, kira-kira ini penting nggak ya, diterima nggak ya apa yang diomongin gitu. Nggak usah mikir itu dulu. Yang penting pikirnya kalian tampil dengan semaksimal mungkin, dengan persiapan yang memang sudah dilakukan, ya sudah latihan, sudah penampilannya sudah disiapkan, baju disetrika, bla bla bla, skripnya sudah ditata. Yang penting kalian tampil dulu saja. Nggak usah dipikirkan mereka terima saya apa enggak. Karena tadi seperti saya bilang, ada berbagai macam tipe audiens yang menjadi gangguan buat kita selama kita tampil. Ada memang yang audien yang memang pemerhati kita, ada audien yang memang tidak tahu apa-apa, ada yang audiennya memang antipati, ada audiennya yang kerjanya kritik aja gitu. Itu memang ada dan pasti ada. Heterogen audiens itu ada. Dan bagaimana menaklukkan 4 ini? Ya kalau ilmunya sih panjang lagi nih kelas ya. Tapi gini, untuk menaklukkannya kita kembali ke diri sendiri dulu. Gini, ketika ada yang mungkin yang kritis gitu ya, kita mencoba kan begini, mungkin dia lebih tahu. Kalau biasanya orang yang kritis dia biasanya lebih tahu dari kita. Tidak apa-apa, kita juga jangan merasa kita karena tidak tahu terus kita insecure. Jangan. Malah kita harus memberikan apresiasi. Terima kasih loh Bapak, Bapak sudah memberikan saya masukan dan saya baru tahu loh ada hal ini ternyata loh Bapak. Dan ini saya akan menjadi pegangan dan catatan buat saya ke depannya untuk saya bisa sampaikan ke yang lain. Nah, dengan kita memberikan apresiasi terhadap audiens yang si kritikal tadi, saya rasa audiens itu akan berbalik menghargai kita dan mereka akan merasa oh ternyata kita tidak maksudnya tidak merasa sok benar atau apa, kita mau menerima masukan dari orang lain tersebut. Jadi manfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin, namun tidak menjadi sombong di sana. Kita tetap harus rendah diri di sana, bukan rendah diri, rendah hati, mohon maaf. Rendah hati di sana, menerima mungkin masukan dari si audiens yang mungkin lebih tahu dari kita, gitu. Dan kita tetap harus berikan apresiasi dan motivasi. Nah, ada lagi nih pengalaman yang mungkin mereka bertanya kepada kita tentang presentasi kita, terus kemudian kita tidak tahu nih jawaban dari pertanyaan dari si audiens gitu. Nah, untuk supaya kita tidak terlihat mungkin insecure atau maksudnya terlihat mohon maaf bodoh atau nggak ngerti, kita begini ngomongnya bisa disiasatin ngomongnya begini. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Namun sebenarnya itu pertanyaannya itu jawabannya itu ada di laptop saya, tapi saya lupa jawabannya seperti apa. Saya minta waktu sebentar, mungkin saya cek di laptop saya, atau saya minta waktu
nanti jawabannya saya akan email ke Ibu atau saya WA ke Ibu untuk jawaban dari pertanyaan Ibu. Jadi kita bisa agak ngeles sedikit, itu wajar untuk ngeles sedikit. Nah, jangan sampai ketika kita ngeles terus kita jadi insecure, jangan. Jadi nanti malah buyar, kita udah pede-pede malah jadi buyar. Gitu aja sih. Jadi kalau public speaker tuh ya bolehlah kita ada itunya sedikit, diberi kasih alasannya gitu ya. Gitu sih Mbak Jihan. Oke. Tadi ada yang bertanya juga, ada Adinda. Mbak Jihan gimana jawaban dari saya? Siap, Ibu, siap. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Mbak Adinda. Mbak Wit, kayaknya Mbak Adinda mau bertanya sudah. Iya, izin bertanya boleh, Dinda? Silakan. Ini Bu, misal dari orang yang dari kayak biasa berpuisi, terus orang-orang yang dari teater itu apakah akan lebih mudah untuk terjun ke dunia public speaking? Dan kayak orang teater itu kan lebih kayak berakting gitu. Apakah boleh? Semisal nih jadi MC, moderator atau berpidato gitu, tapi dengan aktingnya, dengan bakat aktingnya gitu, boleh nggak sih Bu? Pertanyaan yang bagus. Mungkin Mbak Dinda seorang teater ya? Iya ya, seorang baca puisi apa gimana? Gini Mbak Dinda, sebenarnya malah menjadi sebuah poin plus bagi teman-teman yang bergerak di bidang teater, maksudnya yang acting atau puisi, karena mereka sudah biasa tampil kan. Jadi cuma beda isi penampilannya saja. Jadi ketika teman-teman di teater yang menampilkan aktingnya, teaternya, puisinya, tapi ketika teman-teman di public speaking ya menampilkan presentasinya, itu akan menjadi lebih mudah kalau menurut saya. Nah, boleh nggak menggunakan acting ketika MC gitu? Actingnya seperti apa dulu sayang? Karena kalau kita menjadi public speaking yang baik, itu harus jujur apa adanya. Jangan, ya kalau jujur apa adanya, jangan berakting. Kalau memang sedih, ya kita sedih. Kalau memang humoris, bahagia, ya kita harus happy. Jadi harus diungkapkan kejujuran apa adanya hal-hal tersebut. Kalau acting itu kan, misalnya, kalau acting itu ya kalau disuruh nangis, ya nangis gitu ya. Ya hampir sama sih, hampir sama. Cuma kalau di public speaking ya kita harus lebih jujur aja dan samakan dengan kata-kata yang disampaikan dengan gestur yang kita keluarkan gitu. Ketika kita sebut satu, nggak mungkin kan kita begini. Gitu. Ketika kita menyebut saya atau saya, nggak mungkin saya begini kan saya. Begitu sih Mbak Adinda. Jadi lebih gampang sebenarnya karena kan kalian udah biasa tampil kan depan orang banyak walaupun dengan berbeda, satu teater yang satu presentasi gitu. Satu MC. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Mbak Wit. Baik, Mbak Wit. Apakah sudah bisa terjawab? Sudah? Baik, terima kasih. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 3:30, terima kasih kepada Ibu Fuji yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Sebentar saya potong. Saya potong. Alhamdulillah ternyata pembelajaran saya berasa sama Mbak Wit. Tadi ketika moderator di awal agak kaku, sekarang sudah mulai lentur dan intonasinya baik ya. Tepuk tangan Mbak Wit. Terima kasih Ibu. Ini ya terus belajar ya. Lanjut. Iya, siap. Terima kasih juga Ibu yang telah memberikan materi pada siang hari ini menjelang sore tentunya yang sangat menarik sekali. Ini saya akan sedikit mereview materi yang tadi Ibu berikan. Public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Komponen dalam komunikasi itu ada yang pertama verbal atau kata-kata yang disampaikan itu harus kata-kata yang baik, vokal,
Dalam vokal itu terdapat berbagai teknik vokal. Yang pertama itu ada artikulasi, intonasi, aksentuasi, dan tempo. Terus ada pemenggalan kata, inflection, volume. Yang selanjutnya itu ada visual. Unsur dari aspek visual yang pertama itu ada grooming, feet, body, dan sebagainya lagi. Memang ya, public speaking itu bagi kita itu sangat penting. Apalagi bagi kita mahasiswa di era yang pandemi sekarang ini, itu kita harus dituntut lebih aktif lagi. Dengan demikian, dapat saya tutup pemaparan materi dari Ibu Fuji pada siang hari ini. Alhamdulillah karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan, di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Sebelum MC, mohon maaf saya belum menutup. Saya Oh, iya. ucapkan terima kasih atas segala perhatian, terima kasih untuk UIN, Sunan Kalijaga, Mbak Jihan, sukses. Ya, untuk ketua panitianya, sukses untuk acaranya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kalau butuh masukan dari saya saja, saya siap dikontak kapanpun ya. Makasih Mbak Pipin, ketua panitia, keren. Acaranya sudah berlangsung dengan lancar, alhamdulillah. Jangan lupa kita foto bersama ya. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, yang selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Kepada hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Silakan. Boleh Bu sama Mbak MC, fotonya ceklek-ceklek Bu. Slide yang pertama sudah siap. Cheese. Sudah dari panitia ada yang fotoin? Udah ada. Ibu. Ada Ibu. Tapi sayangnya videonya belum semua ya dinyalain ya. Kita kasih waktu lah teman-teman buat nyalain. Ayo teman-teman dinyalain videonya. Kan kelihatan. Baik, untuk slide yang pertama. Terlambat. Kita ulang, Bu. Boleh. Kita ulang sampai malam ya, berbuka ya. Slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang kedua. Tetap senyum ya, walaupun nggak tahu di slide mana. 1, 2. Kemudian untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Yosef. Ya. Ya, alhamdulillah setelah sampai di penghujung acara, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Ibu Fuji Samanta, moderator serta para peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat didapat dan dapat berguna ke depannya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh di-unmute semua. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Hebat, masih 60 orang bertahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Ya, Ibu. Terima kasih atas ngebuburitnya, Ibu. Ya.
Betty.